Hulk, my friends, Meek and Korg, right? Hey guys, long time no see. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas momen-momen paling menyebalkan dalam Marvel Cinematic Universe. Mungkin ini bukan yang terburuk, tapi cukup aneh hingga mengusik para penggemar. Dan tentunya akan ada spoiler di depan. Where's the Mandarin? Where is it? Whoa, he's here. He's here, but he's not here. He's here, but he's not here. What do you mean? It's complicated. Hey, it's complicated, It right? is. It's complicated. Nomor 11, sequel Hulk yang tersembunyi tanpa Bruce Banner. Captain America Brave New World. Whatever this is, Cap, be careful. Brave New World seharusnya menjadi momen Sam Wilson bersinar sebagai Captain America yang baru. Meskipun hal itu tetap terjadi, film ini juga secara diam-diam berperan sebagai sequel dari The Incredible Hulk, film yang sudah berusia 17 tahun dan hampir dilupakan banyak orang. Bahkan jika kamu memang menantikan Marvel untuk melanjutkan cerita dari film tahun 2008 itu, kenapa membuat sequel Hulk tanpa Bruce Banner? This is a whole new level of weird. Ya, kami paham kalau Bruce sedang sibuk untuk mengurus putranya Scar, tapi pasti lebih menarik jika kita bisa melihat bagaimana Ross menjadi presiden dan berubah menjadi Red Hulk dari sudut pandang Banner. Di sisi lain, Wilson justru tersisihkan dalam cerita yang juga terasa seperti sequel dari Eternals, tapi tanpa kehadiran para Eternals yang keberadaannya masih tidak diketahui. Captain America caught without his wings. Nomor 10, Sandar dihancurkan di luar layar. Avengers Infinity War. Di awal film, Thanos menyerang kaum Asgard yang masih selamat sambil memegang Power Stone. Para penggemar pasti ingat bahwa Nova Corps telah menyimpan batu tersebut di planet Sandar. Groot bahkan mengorbankan dirinya demi mendapatkan batu itu di akhir Guardians of the Galaxy. We are Groot. Memang Groot tumbuh kembali menjadi baby Groot, tapi rasanya tetap mengecewakan mengetahui bahwa Sandar hancur begitu saja. Yang lebih buruk lagi, kita hanya mengetahuinya lewat komentar sekilas dari Thor. Thanos already has the Power Stone because he stole it last week when he decimated Xandar. Menurut Jim Starlin dari Marvel Comics, sebenarnya ada adegan besar tentang perlawanan terakhir Sandar yang sudah dibuat. Namun, adegan itu dipotong demi menyesuaikan durasi Infinity War. Sayangnya, keputusan itu malah mengorbankan bobot emosional yang seharusnya ada dalam film tersebut. On behalf of the Nova Corps, we'd like to express our profound gratitude for your help in saving Xandar. Nomor 9, Tambang Vibranium, Black Panther. Film Black Panther tahun 2018 penuh dengan aksi yang spektakuler. Where is your God now? Duel di Warrior Falls terasa epik, tetapi pertarungan terakhir untuk merebut tahta justru kurang berkesan. Pertarungan dimulai saat T'Challa dan Killmonger jatuh ke rel kereta di tambang vibranium. Sejak awal, latar tempatnya sudah terlihat aneh dan begitu artifisial. Ditambah lagi dengan efek CGI pada kostum mereka yang tidak terlihat realistis. Koreografi pertarungannya sebenarnya tidak buruk, tetapi efek animasi yang terasa ringan membuatnya kurang menegangkan. Mungkin hasilnya akan lebih baik jika standar yang ditetapkan sejak awal tidak terlalu tinggi. Nomor 8, Ralph Bonner, WandaVision. Yang satu ini memang tidak terlalu memengaruhi kualitas serialnya, tetapi rasanya kita telah dikelabui untuk berharap lebih. Di akhir episode kelima, Pietro, saudara dari Wanda, tiba-tiba muncul. Tapi, bukannya diperankan oleh Aaron Taylor Johnson seperti dalam Age of Ultron, ia justru diperankan oleh Evan Peters dari franchise X-Men. Long lost bro get to squeeze his stinking sister to death or what? She recast Pietro? Hal ini langsung membuat para penggemar berspekulasi bahwa para mutan akhirnya akan masuk ke MCU atau bahwa Peters akan tetap memerankan karakter tersebut. Tapi ternyata dia hanyalah seorang pria biasa bernama Ralph Bonner. Wow, that is so lame. Rasanya seperti lelucon receh yang membuang bakat sang aktor. Setidaknya Ralph akhirnya mendapatkan sedikit simpati saat latar belakang tragisnya terungkap di Agatha All Along. It was like watching yourself on TV inside your own head, but you couldn't turn it off. It was not a good time. Nomor 7,
asal-usul Profesor Hulk yang terlalu cepat, Avengers Endgame. Bagian akhir dari Infinity War meninggalkan Bruce Banner dan Hulk dalam situasi yang menarik. Keduanya sama-sama dikalahkan oleh Thanos dan Hulk tampak menolak untuk bertarung lagi demi Banner. Ini membuka peluang untuk mengeksplorasi hubungan mereka lebih dalam di Endgame. Namun, para pembuat film memilih pendekatan yang berbeda. Di awal film, terungkap bahwa Bruce telah menyatukan dirinya dengan Hulk. Hubungan kompleks mereka tidak hanya dihilangkan begitu saja, tetapi juga terjadi di luar layar. I'm kidding. I know, it's crazy. I'm wearing shirts now. Yeah. What? How? Yang lebih buruknya lagi, status baru ini menimbulkan banyak pertanyaan yang hampir tidak dijelaskan. Apakah Bruce benar-benar menyatu dengan Hulk atau dia sebenarnya dihilangkan sepenuhnya? Sebenarnya perkembangan itu bisa lebih jelas jika diberikan waktu untuk berkembang secara alami. Valkyrie. Great to see you, angry girl. I think I liked you better either of the other ways. Nomor 6, Loki mencuri Tesseract. Lagi, Thor Ragnarok dan Avengers Infinity War. Perjalanan Loki dari penjahat menjadi pahlawan adalah salah satu elemen terbaik di MCU. Babak ketiga Ragnarok menunjukkan bahwa ia telah berubah. Sampai akhirnya, dia kembali mencuri Tesseract di ruang penyimpanan Odin. Cukup mengecewakan melihat Loki tidak bisa benar-benar meninggalkan kebiasaannya ini. Dan yang lebih menyedihkan, tindakan ini justru yang membuatnya terbunuh di Infinity War. Tapi di sisi lain, kita juga tidak benar-benar tahu apa motifnya. Dia tampak sebagai orang baik di akhir hidupnya. Jadi, apakah dia tergoda oleh kekuatan Infinity Stone? Atau sebenarnya dia berusaha menyelamatkan Tesseract dari Thanos? Well, for one thing, I'm not Asgardian. And for another, we have a Hulk. Bagaimanapun juga, pertanyaan-pertanyaan ini membuat akhir kisahnya terasa kurang memuaskan. Maybe you're not so bad after all, brother. Maybe not. Nomor 5, Venom yang hanya menjadi cameo singkat. Venom, Let There Be Carnage, dan Spider-Man No Way Home. Film ketiga Spider-Man di MCU menghadirkan banyak karakter besar. Salah satu kemunculan yang paling mengejutkan adalah Tom Hardy sebagai Venom yang bahkan belum pernah bertemu dengan Spider-Man di layar. Okay, I got this. You're saying that this whole place here, it's just tons of super people. And he has been saying it for hours. Tapi kalau kamu berharap dia akhirnya akan berhadapan dengan musuh besar ikoniknya, kamu salah besar. Dia hanya muncul sebentar sebagai cameo dan sayangnya tidak melakukan apapun selain duduk di bar. Let's go skinny dip. I don't think we should skinny dip. Sir, you have to pay the bill. What is happening? No, we just got here. No, not again. Oh. Sebenarnya ini tidak akan terlalu mengecewakan kalau saja sequelnya sendiri tidak memberikan petunjuk tentang rivalitasnya dengan Spider-Man. Padahal dia bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam jajaran penjahat untuk membentuk Sinister Six. Nomor 4, hubungan romantis Steve Rogers yang canggung, Captain America Civil War. Setelah hampir 70 tahun membeku, Steve Rogers sering bertanya-tanya bagaimana hidupnya jika dia tetap tinggal di tahun 1940-an. You want to tell me about her? No, I don't think I will. Pada waktu dalam film Civil War, dia menemukan cinta baru dengan Sharon Carter, keponakan dari Peggy Carter. Ciuman mereka, meskipun tidak terlalu mengejutkan, terasa tidak tepat waktunya. Sharon baru saja kehilangan bibinya, dan mereka bahkan tidak memiliki banyak adegan bersama sebelumnya. Hubungan romantis mereka terasa kurang alami dan terburu-buru. Late. Mungkin Russo bersaudara merasa Cap harus memiliki pasangan cinta seperti kebanyakan pahlawan Marvel pada saat itu. Untungnya, mereka membatalkan jalur cerita ini dan akhirnya menyatukan Steve dan Peggy melalui perjalanan waktu. Nomor 3, The Mandarin yang palsu, Iron Man 3.
film ini terkenal dengan salah satu plot twist paling kontroversial di MCU. Saat menyusup ke kediaman Mandarin, Tony Stark menemukan bahwa sosok yang dianggap sebagai penjahat utama ternyata hanyalah seorang aktor bernama Trevor Slattery. Killian? Killian. He created you. He created me. Custom-made terror threat. Yes! The Mandarin yang asli ternyata adalah Aldrich Killian, pendiri AIM yang bagi banyak orang terasa sebagai penjahat yang lemah. No more false faces. You said you wanted the Mandarin. You're looking right at him. Akibatnya, banyak penggemar berpikir bahwa Ben Kingsley seharusnya memang menjadi Mandarin seperti yang ditampilkan dalam trailer. Kesalahan ini sedikit diperbaiki di Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, di mana gelar Mandarin diberikan kepada Su Wenwu yang jauh lebih kejam. Namun, hal ini tetap tidak memuaskan para penggemar yang ingin melihat Iron Man benar-benar bertarung melawan musuh terbesarnya. Nomor 2, Star-Lord merusak rencananya sendiri. Avengers Infinity War. Banyak keputusan yang berujung pada lenyapnya separuh alam semesta, tapi tindakan Star-Lord adalah yang paling buruk. Guardians dan Avengers bekerja sama untuk melawan Thanos. Saat mereka hampir menang, Peter Quill yang marah karena kematian Gamora justru memukul Thanos, membuatnya sadar kembali. Tentu saja, kesalahan bisa terjadi dalam situasi emosional, tetapi Quill seharusnya diberikan alasan yang lebih kuat untuk kehilangan kendali. Apalagi, dia sebenarnya lebih mampu mengendalikan emosinya dalam situasi krisis. Bahkan, James Gunn pernah mengatakan bahwa versi Star-Lord miliknya tidak akan bertindak sebodoh itu. Did we just lose? Why would you do that? Jika saja Quill tidak bertindak gegabah, Spider-Man mungkin sudah berhasil mengambil sarung tangan Thanos dan mencegah jentikan jari itu terjadi. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, kisah dibalik hilangnya mata Nick Fury, Captain Marvel. Sejak tahun 2008, para penggemar bertanya-tanya bagaimana Direktur S.H.I.E.L.D. kehilangan matanya. Di Winter Soldier, kehilangan itu digambarkan sebagai sesuatu yang membuatnya menjadi agen yang lebih waspada dan tangguh. Last time I trusted someone, I lost an eye. Jadi, ketika dikonfirmasi bahwa ia akan muncul di Captain Marvel, banyak yang berspekulasi bahwa film ini akan mengungkap kisah dramatis di balik penutup matanya. Film ini memang memberikan jawabannya, tapi dengan cara yang sangat mengecewakan. Seekor kucing alien bernama Goose mencakar mata kiri Nick dalam sebuah momen yang cepat dan sama sekali tidak berkesan. You okay? Yeah, it's just a scratch. Sebuah misteri yang berpotensi memperkaya karakternya malah berakhir sebagai lelucon yang bahkan tidak terlalu lucu. Ini mungkin bukan masalah besar, namun tetap saja cukup mengecewakan bagi banyak penggemar. How's your eye? Getting better every second. Jika kamu bisa mengubah satu hal dalam MCU, apa yang akan kamu ubah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Compromise, reassurance. That's how the world works. Believe me, this is the middle ground. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.